Shalom. Tuhan itu baik, amin. Silakan duduk saudara. Apa kabar saudara? Luar biasa, dikasihi dan diberkati Tuhan, amin. God is good. Itu beda jauh banget. Tetapi Yesus datang dan kemudian dia berhenti di depan pohon di mana Zakheus ada, dan dia berkata seperti ini, Zakheus turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dengan kata lain, Yesus berkata gini, Zakheus, kamu itu orang suci, kamu bukan pemungut cukai. Tahukah saudara bahwa identitas kita tidak ditentukan dengan apa yang dunia katakan? Amin. Identitas kita tidak ditentukan dengan barang yang kita pakai. Identitas kita tidak ditentukan dengan posisi kita. Identitas kita ditentukan dengan apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Amin. Di dalam Kristus saudara sudah diberkati. Suka atau tidak suka, saudara sudah diberkati. Tapi pastor, saya masih punya tagihan. Ada hutang yang belum. Bagaimana mungkin saya diberkati? Tapi pastor, ketika saya pergi ke mesin ATM, dia nggak punya salah dengan saya, dia minta maaf. Maaf, saudara Anda tidak mencukupi. Bagaimana mungkin kau berkata saya diberkati? Efesus 1 ayat 3 berkata seperti ini. Terpujilah Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah, katakan telah, melimpahkan segala berkat rohani yang ada di dalam kerajaan sorga. Jadi kalau saudara sudah lahir baru, saudara sudah berada di dalam Kristus, saudara sudah diberkati. Dan jalan orang yang diberkati tidak seperti ini. Tidak mikirin utang, tidak mikirin masalah, tidak mikirin penyakit. Dia akan tegak saudara. Aku percaya Tuhan ada bersama dengan aku. Aku percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Benar ada tagihan, tetapi aku percaya Tuhan adalah gembalaku yang baik, tidak akan kekurangan aku. Itu ada tindakan orang yang diberkati. Amin. Dan saya percaya saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Jangan punya pola pikir yang miskin. Saudara, nggak punya uang itu bukan miskin, itu namanya bokeh. Ya, miskin itu bicara tentang cara berpikir yang salah. Orang nggak punya uang itu namanya bokeh, dan itu sementara. Itu tidak lama. Daud berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi lembah kekelaman, bokeh itu cuma sementara. Coba katakan sama teman kiri kanan, sementara. Sementara. Zakheus, dia bersukacita karena Yesus, orang yang sangat terkenal, yang sangat famous, mau menumpang di rumahnya. Dan kemudian dia pergi ke rumahnya dan dia undang para pemungut cukai saudara di sana. Dan saya nggak tahu apa yang dihidangkan di sana, pastor. Mungkin kalau dia orang Manado ada babi tore di sana, ada panggang di sana, ada ke NTT ada sei babi di sana. Ditambah lagi ada apa, sayur singkongnya di sana. Ditambah dengan sambalnya itu, dicampur dengan jeruk nipis. Aduh. Godaan datang ya. Pastor, tolong jangan mencobai. Tapi karena Zakheus adalah orang Yahudi, mereka nggak makan babi. Saya nggak tahu apa yang dihidangkan di sana, tetapi gini, saya percaya Zakheus bisa merasakan kasih yang tanpa syarat. Come on, Zakheus bisa merasakan kasih yang tanpa syarat. Saya percaya di tempat ini akan nggak cukup bagi pastor, harus siap cari tanah lagi, perbesar ke kiri dan ke kanan, karena di tempat ini ada tempat pemulihan. Yang bagaimana kasih Tuhan bisa dirasakan di tempat ini. Dan dia berkata gini, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan seandainya ada yang kurugikan, aku akan ganti berapa? 4 kali lipat. Pertanyaan saya, ada nggak yang dirugikan sama Zakheus? Satu kata, banyak. Bukan hanya banyak, tapi banyak.
Banyak yang dirugikan. Tetapi dia nggak tahan lagi. Karena dia merasakan kasih Tuhan. Dia merasakan penerimaan. Mungkin sosial selama ini sudah menjudge dia. Kamu orang berdosa, kamu tidak pantas, kamu tidak layak, kamu tidak akan berhasil. Tetapi saat itu Zakheus berjumpa dengan anugerah Tuhan. Saudara, seseorang yang berjumpa dengan anugerah Tuhan, hatinya akan diubahkan. Dia akan cinta dengan firman Tuhan. Dia akan cinta dengan hadirat Tuhan. Dia akan suka untuk berdoa. Dia akan suka untuk memberi. Dia tidak terfokus dengan dirinya sendiri. Itu orang yang berjumpa dengan anugerah. Wait. Apakah Pastor Alan ini pengajar hyper grace? There is no hyper grace in the Bible. Tidak ada hyper grace di Alkitab. Yang ada kata yang lebih kuat. Mau tahu apa? Abundance of grace. Lower hyper abundance itu berkelimpahan. Come on. Kasih karunia dan kebenaran tidak bisa dipisahkan. Kita tidak hanya mengajarkan kasih karunia, tetapi harus ada kebenaran di sana. Karena kasih karunia dan kebenaran ada pribadi dan namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan di sini Zakheus berjumpa dengan pribadi yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Maka dari itu hidupnya diubahkan, saudara. Dia mengalami transformasi di dalam kehidupannya karena dia berjumpa dengan anugerah. Wow. Apakah dengan kita menerima kasih karunia, dengan kita menerima anugerah, kita bisa hidup seenak aja di dalam dosa? Tidak, saudara. Di dalam Roma 6 ayat 14 dikatakan ini, "For sin shall not have dominion over you, for you are not live under law but under grace." Dan dosa enggak lagi berkuasa atas kita karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dengan kasih karunia saya percaya orang bisa berkuasa atas ketakutan. Dengan kasih karunia orang bisa berkuasa atas pornografi. Dengan kasih karunia orang bisa berkuasa atas kecanduan alkohol. Dengan nikotin dan lain sebagainya. Karena kasih karunia ada pribadi. Dan namanya ada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dari Kejadian sampai Wahyu kita bisa melihat pribadi Yesus, saudara. Jadi kalau saudara baca perjanjian lama, jangan jadikan perjanjian lama sebagai obat tidur, saudara. Enggak. Saudara bisa menemukan Yesus di sana. Ada gambaran Yesus di sana yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada pribadi yang setia untuk kita, saudara. Amin. Dan bahkan saat ini kita merayakan bagaimana Yesus minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus rohnya untuk kita, mendampingi kita. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Bagus sih. Yesus adalah karunia terbesar dari Allah Bapa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yesus adalah karunia, pemberian dari Bapa di sorga. Bapa punya anak satu dan dia berikan untuk kita. Untuk menyelamatkan kita. Dia mati sebagai kita. Dan dia dibangkitkan untuk kebenaran kita. Tetapi Roh Kudus adalah karunia dari Allah Bapa dan Allah Anak. Come on. Roh Kudus adalah karunia, pemberian dari Bapa di sorga dan juga Tuhan Yesus. Jadi Bapa dan Tuhan Yesus sepakat untuk mengutus rohnya kepada kita. Kepada gerejanya. Supaya kita gerejanya melayani dengan kuasa, dengan power. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Dan kabar baiknya gini, Roh Kudus adalah roh kasih karunia. Dia tidak pernah memaksa kita. Dia ada pribadi yang baik. Amin. Namanya juga Roh Kudus. Dia akan membawa kita untuk hidup kudus. Amin. Dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Come on. Nanti di langit baru, bumi baru, mungkin Daud atau Elia atau Samuel, mereka akan bertanya kepada kita, bagaimana rasanya dirimu bisa ditinggali sama Roh Kudus? Come on. Di perjanjian lama, mereka tidak pernah merasakan itu, saudara. Roh Kudus hanya hinggap sementara waktu kepada imam, nabi, dan raja. Dan hanya kepada beberapa orang saja. Tidak kepada setiap manusia. Saat ini ketika saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, kabar baiknya di dalam diri saudara ada hadirat Tuhan.
Ada Roh Kudus, amin. Come on. Jadi ketika saudara berada di gereja atau mungkin di luar gereja, hadirat Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Ketika saudara berbisnis, ketika saudara mungkin presentasi tentang bisnis saudara, ada hadirat Tuhan di sana. Adik-adik Alan, ketika kita pacaran, ada hadirat Tuhan di sana. Come on. Waktu kita pacaran bersama dengan bebek kita, dengan ayang kita, ingat ada hadirat Tuhan di sana. Ini harus kita bangun kesadarannya. Hadirat Tuhan tidak, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, no. Hadirat Tuhan tinggal diam di dalam kita. Ini harus kita bangun kesadaran setiap hari. Bagaimana Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara berjumpa dengan anugerah Tuhan. Berjumpa dengan pribadi Roh Kudus. Saya percaya hidup kita akan diubahkan. Tadi saya ngobrol sama Pak Hosea, saya datang dengan Pak Hosea, bisa berkata tepuk tangan buat Pak Hosea. Dampingi saya. Waktu saya belum terima pribadi Roh Kudus, belum lahir baru, belum dibaptis Roh Kudus, saya punya bahasa kasar banget. Bahasa binatang semuanya keluar. Jadi singa, kerbau, gajah itu keluar semuanya. Gitu. Tetapi ketika saya berjumpa dengan pribadi Roh Kudus, hidup saya diubahkan, saudara. Nggak tahu secara supernatural aja, kebiasaan buruk itu kayak luntur dengan sendirinya. Kan namanya Roh Kudus kan? Bukankah visi dari gereja ini adalah menjadi terang di tengah kegelapan? Kalau saudara ada terang, maka kegelapan akan menyingkir dengan sendirinya. Definisi kegelapan adalah ketidakhadiran terang. Itu arti dari kegelapan. Ketika tidak ada terang, maka kegelapan akan masuk. Tetapi kabar baiknya, saudara adalah terang-terangnya Tuhan. Silau, man. Tadi saya naik ke atas panggung, saya langsung, waduh silau banget ini. Karena terang semua di sini. Amin. Dan saya katakan, bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Lihat tangannya saudara, lihat tangannya. Oke. Apapun yang tangan ini kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Orang yang berjumpa dengan anugerah tidak akan menjadi orang yang malas. Amin. Hidup di dalam berkat Tuhan itu jauh lebih enak daripada hidup di dalam mujizat. Next saya akan bagikan kalau diundang lagi. Mujizat cuma sementara, berkat itu kekal. Amin. Ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka tidak menerima mujizat lagi. Mereka mengerjakan tanah mereka. Inilah orang yang sudah hidup di dalam anugerah. Saya akan tutup dengan beberapa kesaksian. Saya dulu itu di Jakarta menjadi seorang youth pastor dari sebuah gereja. Dan Tuhan percayakan saya untuk melayani minggu, remaja dan juga pemuda. Dan di sana itu ada beberapa orang yang menjadi tim kami. Ada 3 orang yang sangat dekat saya. Yang pertama namanya adalah Brigita Felina. Waktu dia datang ke gereja, saudara, dia itu duduknya di pojok di belakang. Dan kemudian dia anak yang cantik, saudara. Tapi karena orang tuanya divorce, orang tuanya cerai, dia kayak malu, saudara. Dan kemudian selesai gereja saya samperin dia, saya ajak ngobrol dia, terus singkat cerita, akhirnya dia bergabung dengan tim sekolah minggu kami, dia jadi guru sekolah minggu. Saya sangat senang ketika gereja punya sekolah minggu yang excellent. Kenapa? Karena gini, mereka adalah the next generation. Mereka bisa memimpin bersama-sama dengan kita nantinya. Amin. Dan kemudian saya melihat ada potensi, ada bakat di dalam diri Verolina. Ketika dia bicara, saudara, dia sangat mempengaruhi. Anak-anak bisa fokus mendengarkan cerita ketika dia bercerita atau mungkin ketika dia berkhotbah. Anak-anak bisa gini. Kalau saya khotbah pastor, berantem. Ada yang berantem, iya serius. Ada yang pukul-pukulan gitu kan. Jordi jangan, dia kak. Aku lagi diam aja dipukul sama dia kak. Itu kalau saya khotbah. Tapi ketika Verina ngomong, itu kayak terhipnotis, kayak mereka fokus. Saya bilang, Fer, kamu bagus banget, Fer. Kamu punya public speaking itu bagus banget. Kamu bisa upgrade. Waktu itu dia masih SMA, dan singkat cerita,
dia akhirnya ambil komunikasi. Dan tahukah saudara, anak yang tadinya biasa-biasa saja, takut untuk ketemu sama orang, tetapi sekarang sudah menjadi news anchor di seputar Indonesia. Jadi kalau saudara ketemu sama orang yang kelihatannya kayak biasa-biasa saja, hai, saudara bisa membagikan anugerah kepada mereka. Saudara bisa merangkul mereka, saudara bisa mengingatkan identitas mereka yang baru di dalam Kristus. Satu lagi, ada pemain keyboard. Waktu itu masih SMP dia, namanya adalah Kevin Kennedy. Jadi ada dua Kevin. Satu Kevin anak pendeta, dan ini bandel banget pastor. Bandel banget si Kevin yang anak pendeta ini. Usil banget anaknya, suka mukul orang juga, mungkin cari perhatian ya. Tapi ketika saya sedang berdoa, saya, Kevin Kennedy, Kevin Kairupan namanya, dan satu lagi namanya Windy, kita berempat berdoa. Dan ketika kami sedang berdoa, Roh Kudus taruhkan kata-kata profetik untuk mereka semuanya, untuk ketiga anak ini. Dan saya katakan kepada Kevin Kairupan, kamu akan menjadi seorang pastor, menjadi seorang hamba Tuhan. Di otak saya nggak masuk di akal. Ya ampun, anak bandel kayak ini jadi pendeta. Udah bandel pelit lagi gitu kan. Tapi ya udahlah, saya mau nurut dengan Roh Kudus, dan dia dijamah sama Tuhan, dia nangis-nangis. Terus kemudian satu lagi si Kevin Kennedy yang main keyboard ini, ada kata-kata hikmat keluar dari hati saya, dan Roh Kudus ingatkan bahwa dia akan bermain di hadapan para pemimpin bangsa-bangsa. Itu kurang lebih sekitar 14 tahun yang lalu. Dan tahukah saudara, waktu KTT ASEAN di Labuan Bajo ya, yang main di sana adalah Kevin Kennedy di hadapan para presiden. Wow, come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Maksudnya apa, Pastor? Wait, saya akan rangkum di sini. Ketika seseorang berjumpa dengan kasih karunia Tuhan, berjumpa dengan anugerah, hidupnya akan totally, benar-benar diubahkan. Gak langsung instan perjalanannya akan berhasil, enggak. Ada proses di sana, ada perjalanan di sana, tetapi mereka akan enjoy dengan perjalanan itu. Saya percaya Zakheus juga sama juga. Tidak langsung otomatis dia diterima sama sosial. Mungkin ada orang berkata, oh oke, mungkin dia tomat, ya kan, tobat, kumat. Mungkin nanti dia akan kumat lagi. Ya. Ada netizen plus 62 di sana, mungkin kau hadir ya kan, bikin status di sana. ada perjalanan, tetapi yang pastinya gini, dibutuhkan komitmen, dibutuhkan langkah awal untuk kita bisa mengalami kasih karya Tuhan. Amin. Dan inilah waktunya untuk saudara bisa mengalami kasih karya Tuhan di tempat ini, di rumah ini, saudara. Amin. Saudara siap untuk berjumpa dengan anugerah Tuhan? Dan saya akan berdoa buat saudara yang sakit pagi hari ini. Saya percaya bahwa kesembuhan adalah hak untuk setiap orang percaya. Markus 16 ayat 17 dikatakan gini, tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang yang percaya. Apa sih tugas orang percaya? Tugas orang percaya adalah percaya. Simple. Saudara nggak usah mikir, tugas orang percaya adalah percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Kalau firman mengatakan, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh, percaya saja. Dan saudara akan mengalami. Saya akan bacakan beberapa ayat, nggak ada di sini. Saya sudah selesai, saudara. Pinjam pastor ya. Dalam 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan seperti ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau saudara membutuhkan kesembuhan secara fisik dan juga secara emosional, firman mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Kamu telah sembuh. Amin. Mazmur 103 ayat yang ketiga. Saya akan tabur firman dulu saudara, karena saya mau ngajak saudara percaya kepada firman Tuhan, bukan kepada perkataan saya. Mazmur 103 ayat yang ketiga dikatakan gini, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bukan sebagian, tetapi semua, segala. Mau panu, kadas, kurap, kutu air, jerawat, cancer, tumor, disembuhkan. Amin. Yesaya 53, tiba-tiba ayatnya kayak lompat-lompat gitu di hati saya. Yesaya 53 ayat 4 dan 5.
Dikatakan gini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Saya sudah sembuh. Coba katakan, saya sudah sembuh. Saya sehat. Amin. Ada orang yang mungkin sakitnya nggak secara fisik tapi secara emosional. Tertekan, depresi, stres, overthinking. Kabar baik ya, di tempat ini, di rumah ini, Tuhan mau memulihkan saudara. Tuhan mau menyembuhkan saudara. Amin. Dan yang kedua, janji yang Tuhan berikan kepada kita adalah baptisan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8 dikatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa ini? Simple, percaya dan terima. Terkadang logika kita ingin berkuasa, ingin mendominasi. Tapi saya mau sarankan kepada saudara, belajar untuk percaya, belajar untuk rest, belajar untuk terima aja saudara. Amin. Dan buat anak-anak muda, saya percaya hidup kalian akan diubahkan sama Tuhan. Pastor Sam bicara sama saya bahwa hari ini yang melayani anak-anak muda. Bisa berikan tepuk tangan buat mereka semuanya. Di Markus pasal yang kelima, ada kisah menarik. Bagaimana Yesus menyembuhkan perempuan yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ingat kisah itu? Berapa tahun dia sudah menderita? 12 tahun. Tetapi tujuan Yesus bukan untuk menyembuhkan wanita ini. Tujuannya adalah untuk menyembuhkan anak Yairus. Usianya adalah 12 tahun. Seorang wanita yang berusia 12 tahun. Sakit dan bahkan Alkitab berkata dia sudah mati. Di tengah jalan, Yesus menyembuhkan wanita ini. Karena dia menjamah jubah Yesus. Dan kemudian ketika dia datang ke rumah Yairus, anak perempuan Yairus yang berusia 12 tahun juga disembuhkan. Apa yang mau saya bicarakan di sini? Wanita ketika pendarahan tidak bisa produktif. Dia nggak bisa melahirkan anak. Benar? Tetapi ketika dia menjamah Yesus, apa yang terjadi? Penyakitnya disembuhkan. Ini adalah gambaran gereja. Kalau gereja tidak berjumpa dengan kasih karya Tuhan, dia tidak akan produktif. Dia tidak akan melahirkan anak-anak secara rohani. Tetapi waktu dia menjamah anugerah Tuhan, menjamah kasih karya Tuhan, hidupnya akan lebih produktif. Dan yang kedua, anak-anak muda juga butuh untuk dibangkitkan dengan anugerah Tuhan. Amin. The next generation butuh dibangkitkan oleh anugerah Tuhan. Sudah siap untuk menerima terobosan pagi hari ini? Amin. Saya mengajak saudara untuk berdiri saudara. Bisa bantu saya tim musik? Waktu COVID kemarin tahun 2020 ya? 21 ya? 2020 ya. Waktu itu saya diminta untuk pelayanan seminar di kota Manado. Dan karena ketemu sama banyak hamba Tuhan di sana, mereka minta saya untuk khotbah di jalanan. Saya nggak pernah khotbah di jalanan. Nggak pernah. Tetapi ketika mereka minta saya berdoa, tanya Roh Kudus, apakah saya harus terima pelayanan ini atau tidak? Dan Roh Kudus memberikan konfirmasi, terima. Sampai di hari H, saya nggak tahu apa yang harus saya khotbahkan di sana. Dan akhirnya Yesaya 53 ini muncul di hati saya dan saya berkhotbah dari Yesaya 53. Banyak orang di sana di pinggir jalan, ada ratusan orang. Dan luar biasanya ketika firman disampaikan, banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang dipulihkan, banyak orang yang lahir baru. Karena kuasa Injil, bukan karena pendetanya ya, karena kuasa Injil. Dan Injil adalah kekuatan Allah, kata Roma pasal yang pertama, ayat 16 dan 17. Sanggup untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan karena saya harus khotbah di tempat berikutnya, saya harus kembali ke mobil, ada satu bapak. Bapak ini dia berlari, dia peluk saya dan dia katakan gini, Pastor, saya sembuh. Saya katakan, Pak, jaga jarak. Oke, Bapak sekarang cerita kenapa? Pastor, saya sembuh. Waktu saya datang ke tempat ini, ibadah ini, dia nggak bisa jalan, dia lumpuh. Dia lumpuh saudara. Tapi waktu dia mendengar firman Tuhan, dia mendengar Yesus, dia mendengar Injil kabar baik, Roh Kudus sembuhkan dia.
Yang berkuasa itu ada firman Tuhan. Ketika saudara buka hati kepada firman Tuhan, Roh Kudus mengaktifate kuasa itu, memanifestasikan kesembuhannya, pemulihannya.